Hadiri ibadah Natal dan juga perayaan ulang tahun GKI Kebonjati yang ke-100 dalam bentuk musical Praise and Worship pada hari Rabu 25 Desember 2024 jam 8 pagi dan juga jam 4 sore. Akan dimeriahkan oleh lebih dari 100 orang pengisi acara, pelayan-pelayan di GKI Kebonjati. Akan diisi juga oleh narasi-narasi dari pendeta-pendeta di GKI Kebonjati. Ada Pendeta Agnes, Pendeta Agus Gunawan, Pendeta Yoce, Pendeta Suryaman, Pendeta Diki, dan juga Penatua Frida. Dan ini dia daftar pengisi acaranya. Jangan lupa untuk daftar dulu karena tempatnya terbatas. Link pendaftaran ada di sini. Mari hadir dan menjadi bagian dari Wonder of Wonders GKI Kebonjati 100.
Umat yang terkasih, mari kita mempersiapkan diri untuk menyambut ibadah kita saat ini. Amsal pasal 3 ayat yang 5 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri." Mari dengan bangkit berdiri dan dengan segenap hati kita akan menaikkan pujian. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama
Ya, pasti udah banyak yang familiar dengan melodi sederhana itu ya. Ya, lagu As the Deer memang memiliki melodi dan lirik yang sederhana. Namun apabila kita mendengarkan dan merenungkan lagu tersebut, terdapat suatu hal yang bermakna bagi kita, terutama bagi saya. Ada salah satu momen di mana saya ngerasa hampa. Selama merasakan hal tersebut, saya mencoba untuk cari cara untuk bisa mengatasi rasa hampa itu. Mencoba dengan cara menyibukkan diri, memperbanyak kegiatan, kumpul bareng teman-teman, kumpul bareng sahabat. Kadang juga mengatasinya dengan cara maraton Netflix. Memang sih, sometimes ngerasanya kalau itu semua bisa mengatasi rasa hampa yang ada. Tapi kegiatan-kegiatan itu cuma ngasih rasa tenang, rasa tenang itu cuma saat gitu. Dan perasaan hampa tersebut masih tetap ada bahkan sampai saat ini. Saat saya coba untuk mendengarkan lagu As the Deer dan mencoba memaknai lagu tersebut, saya merasa kalau Tuhan bicara melalui lagu ini. Tuhan mengingatkan sebenarnya selama ini yang saya butuhkan itu ya Tuhan. Semua hal yang saya lakukan tidak bisa mengatasi rasa hampa yang saya rasakan tadi karena saya tidak melibatkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan rasa hampa itu ternyata. Tuhan mau saya kembali memiliki kerinduan untuk bisa ngobrol sama Tuhan. Apapun yang saya hadapi dalam kehidupan ini, rasa hampa atau hal-hal lainnya, Tuhan mau saya datang kepada Tuhan. Karena memang Tuhan yang jadi jawaban dari setiap permasalahan yang saya hadapi. Kiranya lagu sederhana ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk memiliki hati yang selalu haus dan rindu akan kehadiran Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Selamat mendengarkan.
Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saksikan karya Kristus, menyatakan pertolongan Roh Kudus. Atau yang kita dengarkan suara kita sendiri. Salam dalam kasih Kristus, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Armagung Gumilar dari GKI Cianjur ingin menyapa Bapak Ibu Saudara melalui perenungan firman Tuhan hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah kami, Sang Sumber Kasih, sungguh kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan setiap perkataanmu dalam hidup kami, maka di dalam keterbatasan diri kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memampukan kami untuk terbuka akan setiap perkataanmu dan melaluinya kami senantiasa mengalami pembaruan diri. Kami menyerahkan permohonan kami ini ke dalam pertolongan tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema renungan kita hari ini adalah percayalah kepada Tuhan. Dan dasar firman Tuhan menurut kitab Amsal pasal 3 ayat 5-6. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam seluruh hidupmu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara, satu kali ada sebuah kisah tentang seorang bernama Charles Blondin. Dia adalah seorang pemain akrobat yang dikenal mampu berjalan di atas tali. Nah, satu kali ia ingin menyeberangi sungai Niagara menggunakan tali. Dan saat itu banyak sekali para penonton yang hadir untuk melihat pertunjukan tersebut. Sebelum Blondin memulai pertunjukannya, dia bertanya kepada para penonton, "Percayakah kalian bahwa aku dapat menyeberangi sungai ini?" Dan penonton dengan semangat menjawab bahwa mereka yakin bahwa Blondin dapat melewati sungai tersebut. Singkat cerita, Blondin memang berhasil menyeberangi sungai Niagara menggunakan tali. Keberhasilan Blondin ini mengundang decak kagum dan juga para penonton bertepuk tangan untuk keberhasilan Blondin. Nah, Bapak Ibu Saudara, di momen itu Blondin kembali bertanya kepada para penonton, "Percayakah kalian bahwa saya mampu menyeberangi kembali sungai ini menggunakan tali?" Dan tentu dengan yakin para penonton percaya akan kemampuan Blondin. Kemudian menariknya, Blondin mengajukan sebuah pertanyaan terakhir. "Kalau begitu, adakah yang mau menyeberangi sungai ini bersama saya menggunakan tali?" Para penonton yang tadinya berdecak kagum seketika hening, terdiam, tidak berani menjawab pertanyaan Blondin. Tapi Bapak Ibu Saudara, dalam keheningan para penonton, ada seorang anak kecil yang tiba-tiba maju. Ia berani untuk menyeberangi sungai dengan sebuah tali bersama Blondin. Atraksi ini disaksikan oleh penonton dengan penuh ketegangan, dengan penuh kecemasan, takut kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dengan anak kecil dan juga Blondin. Tapi kemudian Bapak Ibu Saudara, Blondin dan juga anak kecil tersebut berhasil untuk melewati sungai Niagara menggunakan tali. Menarik, setelah pertunjukan itu selesai, anak kecil pemberani itu ditanya oleh seorang penonton, "Nak, kenapa kamu berani melakukannya?" Dan dengan penuh bangga, dengan penuh senyuman, anak itu menjawab, "Aku tidak takut dengan akrobat itu, karena dia adalah Bapakku. Dan aku yakin Bapakku tidak akan mencelakaiku." Bapak Ibu Saudara, salah satu poin yang mau ditekankan melalui kisah tadi adalah tentang rasa percaya. Rasa percaya bisa muncul karena kita telah melihat sebuah fakta. Tapi rasa percaya juga bisa muncul karena ada dorongan dalam diri kita ingin mempercayakan diri sepenuhnya terhadap sesuatu yang kita anggap benar.
Dalam kisah tadi kita melihat para penonton mempercayai sang akrobat tentang kemampuannya, tapi mereka tidak mempercayakan diri mereka terhadap sang akrobat. Nah, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Bukankah lebih mudah percaya kepada Tuhan dikala mujizat atau peristiwa yang baik datang dalam kehidupan kita? Lantas bagaimana kalau yang datang adalah tantangan atau pergumulan yang tidak kunjung usai? Masihkah kita tetap percaya atau mulai meragukan rasa percaya kita kepada Tuhan? Hal pertama yang mesti kita sadari ketika kita percaya kepada Tuhan hanya ditentukan pada situasi tertentu, khususnya pada situasi yang baik-baik saja, dan kemudian ragu untuk percaya pada Tuhan dikala pergumulan hidup datang menghampiri. Mungkin saja karena kita keliru dalam mempercayai dan memahami keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Maka hal kedua yang mesti kita ingat bahwa percaya kepada Tuhan bukan sekedar pengakuan dan perasaan, tetapi seharusnya ini mengubah semua perilaku hidup kita menjadi manusia yang berkenan di hadapan Tuhan. Pembacaan kita hari ini mengundang Bapak, Ibu, dan saya untuk percaya kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Maka pertama, percaya kepada Tuhan harus dengan segenap hati. Ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bicara tentang keseluruhan hidup kita. Dari pemikiran kita, dari pengenalan kita, serta apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita berhadapan dengan tantangan dan persoalan hidup. Maka itu semua semestinya mencerminkan sikap percaya kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah sikap percaya kepada Tuhan juga ditunjukkan dengan pengakuan akan keterbatasan kita di hadapan Allah. Karena kita menyadari kita terbatas, maka kita mempercayakan diri kita untuk bersandar pada pengertian Tuhan. Dan yang ketiga, sikap percaya kepada Tuhan nampak saat kita mengakui dan mensyukuri bahwa selalu ada Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, sikap percaya kepada Tuhan mesti dibangun dalam diri kita yang kemudian kita teruskan dalam kehidupan komunitas kita. Salah satunya di gereja Tuhan, yaitu GKI Kebonjati. Keberadaan GKI Kebonjati sampai saat ini karena kita percaya ada Tuhan yang menolong dan memberkati jemaatnya. Dan memasuki usia 100 tahun GKI Kebonjati tentu sudah melewati berbagai pengalaman. Maka pengalaman-pengalaman inilah yang bisa kita pakai untuk semakin intim dengan Tuhan dan sesama. Saling menopang, saling memelihara, dan saling merawat kesatuan gereja kita. Kita patut bersyukur, tapi jangan mudah berpuas diri. Sebab tugas mempersaksikan kasih Tuhan masih terus menjadi panggilan kita bersama. Baik kemarin, hari ini, esok, dan seterusnya. Maka marilah sebagai gereja kita terus menunjukkan rasa percaya kepada Tuhan dalam keseluruhan hidup kita. Seperti kisah di awal renungan firman ini. Kiranya kita bisa seperti sang anak kecil yang percaya kepada Bapa di sorga untuk menyerahkan hidup, bersandar, dan percaya bahwa sang Bapa pasti memegang jalan hidup kita untuk menghasilkan buah yang baik. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami hari ini. Terima kasih kembali kami diingatkan untuk hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tolonglah kami Tuhan untuk selalu meletakkan setiap pengharapan dan pergumulan kami ke dalam pimpinan tangan Tuhan, sebab Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan, pertolongan bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan GKI Kebonjati. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala gerak langkah yang dilakukan, baik itu dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Biarlah itu semua dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami menyerahkan kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati. Tuhan memberkati.
Halo Bapak Ibu, Saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Kebonjati yang saya kasihi. Selamat ulang tahun untuk GKI Kebonjati yang ke-100 tahun. Luar biasa. Sekarang jadi sesuai dengan namanya ya, GKI Kebonjati Jalan Kebonjati nomor 100. Dan sekarang sudah 100 tahun. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi, menyertai, sehingga Kebonjati bisa menjadi berkat dalam berbagai macam hal yang dijalani, terus menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bertumbuh dalam iman, dan bisa menjadi berkat juga dimanapun berada. Sekali lagi, selamat buat GKI Kebonjati, Tuhan memberkati. Saya sudah menjadi anggota jemaat GKI Kebonjati itu selama 27 tahun ya. Banyak hal mungkin yang udah dilalui di sini. Dari saya remaja hingga saya punya anak remaja tinggal di sini. Dan kesaksian hidupnya itu sungguh sangat banyak sih ya. Nggak bisa disebutin satu-satu. Tapi hal yang paling bisa saya lihat nyata itu dari saya punya anak. Dia dididik di sini, lahir, sekolah minggu hingga remaja, dan dia bisa bertumbuh dengan baik di GKI Kebonjati, mempergunakan waktunya juga untuk pelayanan itu ada di sini. Selain dia di sekolah, itu sih yang paling saya lihat selama ini. Kalau dalam kehidupan mungkin banyak hal yang nggak bisa disebutin satu-satu, dari hal paling kecil sampai yang hal paling besar. Saya dari seorang diri sampai punya anak sampai usia sekarang, sungguh luar biasa yang udah saya alami ada di Kebonjati, dan Kebonjati sudah saya anggap menjadi rumah kedua saya. Itu saja. Lagu ini diciptakan oleh Keith Hampton pada tahun 2009. Menilik dari makna lagu tersebut, saya merenungkan tentang pentingnya bersyukur dalam setiap aspek kehidupan. Kita tahu bahwa kita adalah manusia berdosa. Namun, oleh karena anugerahnya, kita diselamatkan dan kita yang hilang telah ditemukan. Melalui musik yang dikemas dalam aransemen ini, saya harap kita dapat memuji Tuhan dengan bersukacita. Sama seperti musik yang memiliki dinamika berbeda-beda. Keras lembut suatu komposisi dalam lagu adalah bagian dari karya tersebut. Begitu juga dengan hidup kita, penuh dengan perubahan dan tantangan, seiring waktu berjalan adalah bagian yang harus kita hadapi dengan rasa syukur. Hal ini mengingatkan saya ketika saya harus menunda sidang skripsi karena terkena COVID-19. Saat itu saya kecewa, sedih, pasrah dengan apa yang terjadi. Saya merasa putus asa dan tidak bisa menerima kenyataan tersebut. Namun, pada akhirnya saya bisa bangkit kembali karena saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang tidak pernah gagal untuk saya. Melalui lagu ini, kita diingatkan bahwa berjalan dengan iman dan bersukacita dalam Tuhan adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh makna.
Tuhan, kami bersyukur karena segala sesuatu indah pada waktu-Mu. Dalam setiap musim kehidupan, kami ingin melihat tangan-Mu bekerja. Meskipun kadang kami merasa tidak sabar, ajar kami untuk tetap menunggu. Kami percaya bahwa waktu-Mu adalah yang terbaik. Dalam setiap penantian, kami ingin menemukan kebahagiaan di dalam-Mu. Terima kasih atas janji-Mu yang tidak pernah gagal. Dalam kesulitan, kami ingin terus berharap. Kami percaya bahwa Engkau sedang mempersiapkan sesuatu yang indah. Dalam setiap langkah, kami ingin mengikuti rencana-Mu. Berikan kami iman untuk percaya bahwa waktu-Mu sempurna. Dalam nama Yesus kami bersyukur atas segala yang Kau lakukan. Amin. Oma mau berpesan untuk anak-anak muda, terutama yang ada di Bonti, agar supaya rajin belajar, tetap semangat, kalau bisa juga ikut melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Mari Tuhan berfirman-Lah, hati kami telah siap dibentuk, jadikan kami seperti Samuel kecil yang taat dengar-dengaran. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Yunus melarikan diri dari kitab Yunus 1 sampai 3. Bangsa Asyur adalah bangsa yang kejam dan serakah. Mereka menyiksa umat Allah. Allah lalu menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe, salah satu kota terbesar di negeri itu. Yunus diutus untuk mengingatkan mereka agar berhenti melakukan hal-hal buruk atau mereka akan dibinasakan. Yunus tidak mau pergi. Menurutnya, tidak ada urusan antara Allah Israel dengan bangsa Asyur. Dia pun pergi ke Yope dan berlayar ke Tarsis. Yunus ingin melarikan diri sejauh mungkin. Yunus naik kapal dan masuk ke bagian bawah dek. Di sana dia terlelap. Saat kapal itu sudah di lautan lepas, datanglah badai yang sangat besar. Para awak kapal yakin bahwa kapal itu akan tenggelam. Mereka semua berdoa kepada Allah mereka untuk menyelamatkan mereka masing-masing. Ada yang meletakkan barang bawaan mereka di sisi kapal untuk meringankan beban pada kapal itu. Saat nahkoda sadar bahwa Yunus menghilang, dia segera mencarinya. "Hei, bangun!" Dia berteriak di tengah badai itu. "Bangunlah dan berdoalah kepada Tuhanmu." Yunus tahu bahwa badai itu adalah akibat perbuatannya. Dia berkata, "Aku menyembah Allah yang menciptakan daratan dan lautan. Tetapi aku sudah melanggar perintahnya. Jika kau ingin selamat, kau harus melemparkan aku," kata Yunus. Para awak kapal tidak ingin membunuh Yunus, tetapi mereka juga tidak ingin mati. Mereka lalu melemparkan Yunus ke laut. Seketika itu juga angin dan ombak pun
menjadi tenang. Wah, para awak kapal itu melihat kedahsyatan Allah yang hidup. Yunus jatuh dan tenggelam ke dalam laut. Dia memanggil Allah untuk menyelamatkannya. Allah pun menjawab dengan mengirimkan ikan besar untuk menelannya bulat-bulat. Yunus tinggal di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Dia teringat janjinya untuk mematuhi Allah. Dia menyesal karena sudah melarikan diri. Hanya Allah lah yang punya kekuatan untuk menyelamatkan. Lalu Yunus berjanji untuk melayani Allah lagi. Kemudian Allah membuat ikan besar itu memuntahkan Yunus ke daratan. Kali ini Allah berkata, "Pergi ke Niniwe." Yunus pun langsung pergi. Yunus memperingatkan orang-orang di sana bahwa mereka harus memohon ampun kepada Allah dan mengubah cara hidup mereka atau mereka akan dibinasakan dalam 40 hari. Bangsa Asyur mendengarkan perkataan Yunus dan mereka melakukannya. Mereka memohon ampun kepada Allah dan mulai mengubah cara hidup mereka yang kejam. Allah mendengar doa mereka karena Allah penyayang. Ia mau mengampuni mereka. Nah, Tuhan juga mengampuni kesalahan kita semua asalkan kita mau mengakuinya dan bertobat. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau selalu mengasihi kami. Kami belajar dari cerita tentang Yunus yang mencoba melarikan diri dari kehendak-Mu, tetapi akhirnya kembali padamu. Tuhan, ajari kami untuk selalu taat padamu, seperti yang Engkau inginkan. Meskipun kadang kami takut atau ragu, tolong kami Tuhan untuk tidak melarikan diri ketika Engkau memanggil kami, tapi untuk selalu mendengarkan dan mengikuti perintah-Mu dengan iman. Kami percaya bahwa Engkau selalu memiliki rencana yang baik bagi kami. Tolong kami ya Tuhan untuk berani melakukan apa yang benar dan tidak lari dari tanggung jawab yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu memberi kesempatan untuk kami belajar dan tumbuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah-Ku, pedoman hidup yang benar, sempurna dan kudus. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allah.
Nama saya Mary. Nama saya Yayan Febriana. Nama saya Linda Abednego. Cuma 2. Cuman 1. Cuman 2. Saya nggak bisa nempel, nggak bisa ngelipat, nggak bisa ngelem gitu. Jadi pasti hasilnya jelek sekali kalau suruh ngelem gitu. Yang saya bisa cuma ngerajut. Ini sama ini. Sebetulnya ini cucu saya udah ambil bagian, tapi salah timing, dia ujian. Jadi nggak sempat, jadi saya yang bikin. Ini dirajut juga. Kalau sepohon ini sementara masih 15, tapi nanti masih ada yang di plafon sih. Sebenarnya hiasan ini saya bikin bukan untuk periode Natal, tapi ternyata setelah dikasih lihat ke panitia ini, dibilang dia mau juga gitu. Waktu itu jadi pengen juga lah ambil karton dari sini, saya bawa 3. Nyampe di rumah kan yang ngisi yang ngambil tuh dicatat. Pikiran saya kalau nggak dikerjain kan nanti ditagih ya karena sudah dicatat. Jadi mau nggak mau saya kreasi aja, mikir bikin apa seada-ada bahan di rumah tambahannya gitu. Jadi saya nggak beli apa-apa, yang ada aja. Sebenarnya pertamanya ragu karena kan itu harus pakai lipat-melipat gitu ya. Tapi sampai ada yang kirim di Pinterest itu dia kasih gambar seperti kayak begini, jadi pikir oh kalau gitu saya bisa. Nah pas kebetulan saya nanya sama suami bilang kenapa nggak coba, kamu mau atau enggak? Saya bilang ya mau, ya kalau mau ya coba bikin, makanya saya cobain bikin gitu. Saya ingin melayani sebagai anggota Kebon Jati ya, sebisanya aja selain merangkai bunga. Kita merayakan 100 tahun itu paling seumur hidup sekali ya, nggak mungkin lebih dari sekali gitu kan. Nah, kenapa kita nggak bergabung di sini, lalu kita merayakannya bersama-sama, kita senang, bersuka cita gitu ya, merayakan bahwa oh ternyata kita tuh bisa mencapai 100 tahun gitu. Gitu, berbagi kesukaan, sukacita, bahagia, damai, segala kan kayaknya menyenangkan ya. Ya. Dari semua generasi kumpul gitu. Nggak ujung-ujungnya cuman generasi tua aja, generasi mudanya. Tidak ada regenerasi itu maksudnya. Sama-sama melayani lah gitu sebagai kita anggota Kebon Jati itu ya. Jadi ikut terjun. Sebisanya lah talenta apa yang dia punya. Saya sih berharap GKI Kebon Jati ini kita bisa bertumbuh, berkembang. Kalau bisa menambah sekian ribu anggota jemaatnya. Dan kalau boleh, saya juga pengen ngerasain merayakan nanti 125 tahun di GKI Bonti ya, kalau dikasih umur panjang. Saya berharap ya gereja Kebon Jati itu bisa merangkul. Kebon Jati itu udah seperti rumah sendiri lah ya. Mau saya lari kemanapun, terbang kemanapun, akhirnya balik lagi ke sini gitu ya. Semoga kedepannya yang lain pun bisa mengalami hal yang sama. Harapannya ya semoga jemaat lebih banyak lagi, lebih ada atensi untuk melayani itu ya, terus ya inilah ikut-ikut andil dalam bagian apapun gitu. Selamat 100 tahun GKI Kebon Jati. Selamat ulang tahun GKI Kebon Jati, semoga tambah menjadi berkat. Selamat 100 tahun GKI Kebon Jati. Semoga semakin bisa berkembang, semakin bisa jadi berkat bagi sesama. Halo, nama saya Christian. Saya akan menciptakan alam dengan kasih-Nya. Mari kita jaga dan cintai ciptaannya, seperti Tuhan mencintai kita. Halo, nama saya Christian. Saya akan membacakan quotes. Saat kita menunjukkan rasa syukur kita atas keindahan dan kebenaran